Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 2 September 2021 berjudul Hidup yang Menyukakan Tuhan. Harus diakui, jarang orang percaya yang mempersoalkan hidup yang menyukakan Tuhan. Umumnya mereka lebih suka memperkarakan bagaimana bisa hidup nyaman dan menikmati segala kenikmatan serta keindahan dunia, tanpa mau peduli apakah itu menyukakan hati Tuhan atau tidak. Itulah sebabnya, dalam salah satu suratnya, Paulus mengingatkan dan berkata, "Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah." Efesus 4 ayat 30. Yang namanya peringatan atau nasihat itu bisa ada karena adanya pelanggaran atau karena banyak orang yang tidak melakukan. Jadi sebenarnya sejak zaman Paulus itu sudah banyak orang percaya yang hidupnya tidak menyukakan hati Tuhan. Atau dengan kata lain, hidupnya lebih banyak mendukakan hati Tuhan. Hal itu bisa terjadi karena sesungguhnya banyak orang percaya yang tidak menyadari kehadiran Allah dalam hidupnya melalui pribadi Roh Kudus. Bahkan secara ekstrim bisa dikatakan tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada Roh Allah, Roh yang luar biasa, Roh yang lebih besar dari roh manapun yang ada di dalam dunia. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara, andai saja orang percaya itu menyadari akan hal ini, menyadari akan keberadaan Roh Allah di dalam dirinya, pasti ia tidak akan hidup sembarangan, tidak akan main-main dalam hidupnya, tidak akan hidup suka-suka. Sebaliknya, ia pasti akan berusaha hidup sedemikian sehingga bisa menyukakan hati Tuhan. Ia tidak hanya akan berusaha menghindari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang akan melukai, menyakiti, mendukakan, atau membuat Tuhan bersedih. Tetapi sekaligus ia akan berjuang sedemikian rupa supaya hidupnya bisa berkenan dan menyukakan hatinya. Dan itu pasti akan dilakukannya setiap saat, mengingat bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu mendiami dirinya. Tetapi sayang sekali tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini. Sehingga aleh-aleh hati Tuhan disukakan, hidupnya malah jadi batu sandungan. Seharusnya anak-anak dunia bisa mengenal dan memuliakan Tuhan melalui peragaan hidupnya. Sebaliknya, mereka malah jadi membenci Tuhan dan tidak menyukai kekristenan. Ini sungguh sesuatu yang ironi, saudaraku. Itulah sebabnya dituliskan dalam ayat selanjutnya, Efesus 4 ayat 32. Demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni,
sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini merupakan nasihat, saudara. Dan ini cuman sekedar beberapa contoh sikap hati dan perbuatan yang bisa menyukakan hati Tuhan. Kita diajak agar menjadi orang yang ramah, yang bisa menyatakan kasih Kristus, yang mau mengampuni orang lain. Itu kelihatannya sepele dan sederhana. Dan saudara mungkin juga merasa sudah menjadi orang yang ramah selama ini, suka menolong orang lain, dan merasa tidak punya musuh, bahkan bisa memaafkan ketika orang bersalah kepada saudara. Tetapi tunggu dulu, jangan sombong, karena semua harus dilihat motivasi di balik itu. Kalau ramah saudara hanya agar mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, saudara memberi atau menolong, saya percaya pasti bisa. Tetapi kalau karena balas budi atau supaya kelak saudara juga ditolong, saudara mengampuni karena hanya ingin persoalannya cepat selesai dan saudara tidak terganggu lagi, itu artinya saudara salah. Saudara tidak memiliki motivasi yang benar atas perbuatan saudara. Saudara melakukan hanya untuk kepentingan saudara sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Dengan begitu, sebenarnya hidup saudara belum bisa dikatakan menyukakan hati Tuhan. Malah sebaliknya, Tuhan pasti sedih melihat saudara. Itu pun semua seperti saya katakan tadi, cuman beberapa contoh dari sikap hati dan cara hidup yang menyukakan hati Tuhan. Tentu masih ada banyak hal-hal lain yang bisa menyukakan hati Dia. Oleh sebab itu, saya ajak saudara untuk memperkarakan dan memperjuangkan hidup ini agar bisa menyukakan hati Tuhan. Saudara tidak perlu bingung atau merasa tidak tahu perbuatan atau sikap hati yang bagaimana, yang seperti apa, yang harus ditampilkan, yang harus diperjuangkan. Karena ketika kita, saudara dan saya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Dia sendiri yang akan menuntun kita. Dia sendiri yang akan memberitahukan hal-hal apa, hal-hal mana yang akan menyukakan hati Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.